Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hermawati dari kelas Farmasi B dengan NIM 1904010152. Saya dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya akan memaparkan tentang formulasi sediaan tablet, yaitu tablet Asamepenamat. Baik teman-teman, sebelumnya tablet itu merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kompak langsung dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, baik teman-teman, di sini ada formulasinya yaitu berupa resep. Yang pertama ada Asamepenamat 250 mg. Di sini sebagai zat aktif. Perlu kita ketahui, zat aktif itu harus mempunyai kemurnian yang tinggi, stabil, kompatibel dengan. Selanjutnya ada laktosa. Di sini laktosa ini sebagai pengisi, di mana pengisi ini berfungsi untuk mendapatkan ukuran atau bobot yang sesuai, sehingga layak untuk dikempa menjadi tablet. Selanjutnya ada PPP sebanyak 5%, berguna sebagai pengikat. Pengikat ini berfungsi memberi daya adhesi pada massa serbuk, pada granulasi atau kepal langsung, serta untuk mendapatkan daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Kemudian ada cornstarch. Nah, di sini sebagai bahan penghancur, di mana nanti tabletnya akan dibuat seperti granul, kemudian menyusun seperti partikel, kemudian baru dapat dibuat menjadi tablet. Selanjutnya ada MG stearat, di mana sebagai lubrikan berfungsi untuk mengurangi friksi antara permukaan dinding tablet. Nah, ada juga talkum sebagai glidan, ini untuk menaikkan fluiditas massa yang akan dikempa. Nah, yang terakhir ada amilomidis sebanyak 5%, ini sebagai penghancur luar. Nah, selanjutnya untuk cara kerja, pertama kita siapkan dulu bahan yang akan kita gunakan, lalu kita timbang. Untuk Asamepenamat sebanyak 50 gram dicampurkan dengan laktosa sebanyak 3,9 gram gerus hingga homogen. Itu merupakan massa 1 atau campuran ke-1 ya. Nah, yang keempat itu ditimbang cornstarch 7 gram, campurkan dengan massa 1, gerus hingga homogen. Nah, ini merupakan campuran yang kedua ya, atau massa yang kedua. Larutkan PPP di dalam aquades hingga larut. Ini merupakan larutan pengikat dan didapatkan 15 ml larutan pengikatnya. Kemudian, pada massa kedua ditambahkan sedikit demi sedikit massa pengikat, lalu campur hingga massa terbentuk sesuai yang diinginkan, atau bisa dikepal ya, nanti akan seperti adonan. Jika perlu ditambahkan aquades sebagai pembasah. Oke, lanjut teman-teman. Setelah itu massa basah diayak dengan ayakan mesh nomor 14 dan ditimbang granulasi basah yang didapatkan. Lalu dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah kering, ditimbang dan diayak lagi menggunakan ayakan mesh nomor 16, kemudian ditimbang kembali. Setelah didapatkan granul kering, dicampurkan granul kering dengan fase luar, yaitu yang tadi ya, yang diresep MG stearat, talkum, amilomidis. Kemudian granul dievaluasi lalu dicetak dengan alat. Nah, di sini menggunakan metode granulasi basah ya. Nah, teman-teman, di sini ada gambaran ya buat praktikum. Nah, di sini adalah penyiapan bahan. Oke, selanjutnya di sini penimbangan bahan. Nah, ini yang saya maksud sampai campurannya bisa dikepal seperti ini ya. Jadi ini tuh udah tercampur dan homogen, udah bagus untuk dibuat tablet sampai memasuki pengopenan. Nah, di sini lalu disaring. Nah, di sini ada proses pengopenannya. Terus nanti kalau sudah kering, diayak lagi. Nah, setelah itu dilakukan penimbangan. Nanti dicatat berapa bobot keringnya. Nah, ini gambar yang terakhir ya, teman-teman. Di sini ada pencampuran fase luar juga. Nah, ini menggunakan plastik ya. Kita biasanya di lab menggunakan toples.
Nah, lalu dicetak. Ini yang sebelah pinggirnya itu waktu proses pencetakan tablet. Nah, teman-teman, tadi udah praktikumnya ya, yang prosedur. Nah, sekarang perhitungan bahannya. Di sini berat tabletnya 350 mg, jumlah tablet yang akan dicetak 200 tablet, berat jumlah tablet 350, kita kalikan sama jumlah tablet yang akan kita cetak, jadi hasilnya 70.000 mg. Karena terlalu besar, kita ubah ke gram, jadi 70 gram ya. Nah, untuk fase dalam di sini 92% dikali 350 mg, perhitungannya bisa 92 per 100. Nah, di sini hasilnya 322 mg, kita rubah ke gram menjadi 0,322 gram. Untuk fase dalam di sini 92% dikali 70 gram sama dengan 64,4 gram. Untuk komponen granul, fase dalam kita kurangi dengan fase luar, di mana fase dalamnya itu 100%. Nah, untuk fase luarnya yang tadi ya, yang dijat, ada yang 1%, 2%, 5%, jadi hasilnya 92%. Nah, di sini yang pertama kita hitung dulu asam mefenamatnya. 250 mg dikali 200 tablet sama dengan 50 mg. Nah, karena kita terlalu besar sama, kita ubah lagi ke gram, jadi 50 gram ya. Nah, PPP ini 5%, 5 per 100 karena ada persennya ya, dikali 70 mg sama dengan 3.500 mg menjadi 3,5 gram. Nah, cornstarch di sini ada 10%, biasa 10 per 100 dikali 70 mg menjadi 7 gram. Nah, untuk laktosa ini fase dalam ya, dikurangi asam mefenamat, PPP sama cornstarch. Nah, fase dalamnya itu tadi didapatkan hasil 64,4. Nah, dikurangi sama hasil asam mefenamat, PPP dan cornstarch, 50 ditambah 3,5 ditambah 7, hasilnya 3,9 gram. Jadi total bobot fase dalam itu tinggal dikurangi aja semuanya menjadi 64,4 gram. Nah, di sini ada penimbangan bahan. Tadi ya, di sini udah berupa hasil fase dalam, di mana asam mefenamatnya 50 gram, PPP-nya 5% atau 3,5 gram. Cornstarch 10% di sini hasilnya 7 gram, laktosa 3,9 gram. Nah, setelah kering kita timbang, hasilnya 55,76 gram dengan kadar lembab 0,64%. Nah, di sini 99,36 per 100 dikali 55,76 gram. Yang hasil pengeringan sama dengankan menjadi 55,40 gram. Lalu dalam praktek diperoleh tablet 55,40 dikali 200 tablet dibagi 64,4 gram, hasilnya 172 tablet. Nah, teman-teman, di sini ada komponen fase luar yang ditimbang. Mg stearat 1%, kita bagikan jadi 1 per 92 dikali 55,76, hasilnya 0,64. Talkum 2%, 2 per 92 dikali 55,76, sama ya hasil pengaliannya. Nah, di sini ada talkum 1,21 gram dan amilomidis 3,03. Nah, secara teoritis di sini maka bobot satu tablet yang akan dicetak kita tambahkan hasil-hasil yang tadi, yang 55,76 ditambah 0,64 ditambah 1,23 ditambah 3,03. Nah, dibagi sama dalam praktek diperoleh tablet, hasilnya kan 172 tablet ya. Nah, hasilnya menjadi 0,35 gram. Sehingga jumlah tablet yang dicetak yaitu 55,76 ditambah 0,64 ditambah 1,21 ditambah 3,03. Nah, kali ini pembaginya dari hasil bobot satu tablet yang akan dicetak yaitu 0,35 gram per tablet. Hasilnya ini merupakan hasil akhir yaitu 173 tablet yang akan dicetak. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Nah, penjelasan dulu ya sedikit tentang asam mefenamat itu, yaitu
Asamepenamat merupakan obat yang termasuk dalam golongan antiinflamasi, non-steroid, anti nyeri pada tingkat ringan hingga sedang. Asamepenamat bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksinase. Nah, di sini alasan dipilih formula tablet asamepenamat karena menurut saya tablet asamepenamat itu termasuk salah satu tablet yang digunakan oleh masyarakat yang terutama sering ya, apalagi kalau misalnya kita sakit gigi atau yang misalnya obatnya membutuhkan anti nyeri seperti asamepenamat ini merupakan obat analgetik. Dan di sini itu sediaannya utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk kepadatan ukuran serta variabilitas yang tinggi. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pernah menggunakan ya obat asamepenamat ini karena ini tuh udah familiar banget masyarakat ketahui dan mungkin sudah pernah juga kalian menggunakannya. Baik, di sini pemilihan metode pembuatannya yaitu tadi ya sudah disebutkan juga di resep bahwa ini metodenya menggunakan granulasi basah, di mana prosesnya mencampurkan partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat, sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Nah, metode ini biasanya kalau digunakan buat yang sulit dicetak ya bahannya, terus kalau sifat alir dan kompresibilitasnya tidak baik. Nah, di sini tuh bisa menjadi keuntungan nih, makanya dipilih ya granulasi basah itu karena banyak sekali kelebihannya. Nah, prinsipnya di sini metode granulasi basah ini dengan membasahi massa tablet dengan pengikat tertentu sampai mendapat tingkat kebasahan tertentu. Nah, kemudian massa basah granul nantinya akan dihasilkan. Nah, di sini metode ini membentuk granul dengan cara mengikat serbuk dengan suatu perekat sebagai pengganti pengompakan teknik. Nah, di sini membutuhkan larutan suspensi. Juga bahan tersebut dimasukkan dengan membutuhkan pengikat. Nah, di sini bahan yang dimasukkan itu ketika kering ke dalam campuran serbuk. Cairan yang dimasukkan memiliki peran sebagai jembatan cair yang terbentuk antara partikel sehingga gaya tegangan kapiler akan mengakibatkan pembentukan granul. Nah, ini kan ya tujuan utamanya pembentukan granul. Nah, tujuannya luas permukaan ini mengikat dan pengeringan menjadi lebih cepat. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya metode ini bagi kita. Nah, ada juga keuntungan lainnya itu membentuk granul dengan permukaan baru yang lebih aktif. Obatan dengan dosis tinggi di sini tuh bisa diatasi dan ada yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas jelek. Nah, maka dengan granulasi ini hanya perlu sedikit bahan pengikat untuk bahan dengan dosis rendah dengan pewarna. Nah, baik teman-teman, di sini ada kemasan ya. Kemasan buat tablet asamepenamat ini. Nah, di sini ada indikasi obat. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri head, nyeri akibat trauma, nyeri pada otot, dan nyeri sesudah operasi. Nah, di sini ada juga efek sampingnya bagi sistem pencernaan itu bisa mual muntah, diare, dan rasa sakit pada abnormal. Nah, sistem saraf, rasa ngantuk, pusing, penglihatan kabur, dan insomnia. Di sini dosisnya ya yang perlu kita ketahui. Untuk dewasa dan anak usia lebih dari 14 tahun, dosis awal 500 mg, kemudian dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada ya Noreg, Expire, sama Nobes. Nah, di sini golongan obat keras ya, jadi hati-hati penggunaannya karena harus dengan resep dokter ya. Nah, di sini ada komposisinya sama ya seperti tadi di resep. Nah, di sini mungkin seperti ini ya teman-teman gambaran untuk formulasi sediaan tablet asamepenamat. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf atas segala kekeliruan dari perkataan maupun materi yang saya berikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.